hukum supply dan demand. Ya, kalau misalkan kita jualan telur, ya, atau memang daging sapi, ya, daging sapi demand-nya saat sebelum Lebaran tuh rame. Enggak ketupat deh ya. Sebelum Lebaran tuh rame, atau memang yang umum sekali adalah yaitu daging sapi sama bumbu-bumbu masak lainnya. Tetapi setelah itu harga kan normal kembali. Ya, supply dan demand. Price action itu ada tanda-tanda di mana harga itu akan turun ke bawah atau akan naik ke atas. Ya, price action saya sudah share ke grup ini secara privat. Kita perjelas detail lagi. Bicara price action itu adalah salah satunya dengan candlestick ya. Namanya candlestick. Nah, candlestick ini ditemukan oleh Mr. Homa pada abad 18. Ya, saya nggak bicara soal sejarah candlestick ya. Kalau di Google banyak tuh sejarah candlestick tahun abad 18, Mr. Homa dia itu pedagang beras ya. Dia menemukan pola-pola. Mr. Homa di Jepang ya. Sekarang rumahnya itu jadi Tokyo Futures Exchange, halaman rumahnya Mr. Homa. Oke. Bicara soal candlestick, di satu slide lagi saya lupa nih. Saya akan jelaskan candlestick-nya ini. Oke. Bagi yang baru sangat penting, tapi bagi yang sudah pengalaman ya mohon ikut aja. Saya harus jelaskan mengenai candlestick secara detail ya. Warnanya saya buat warna ini candlestick ya. Ada ya. Ini gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ikutin ya. Oke. Satu lagi, ada yang warna berbeda. Ya, warna bebas ya. Nah, ini saya harus sampaikan juga. Warna ini berarti warnanya dibuat warna merah karena turun. Oke, kita perhatikan di sini adalah kalau misalkan warnanya biru, opennya di sini. Ya. Harga berarti bukanya di sini, open. Close-nya berarti di atas sini ya. Jadi saya harus jelaskan secara detail supaya Anda paham bahwa candlestick kalau misalkan naik itu karena apa? Tutup di atas sini. Dia meninggalkan jejak, harga terendahnya di sini, ya sebagai low, dan harga tertinggi di atas ini. Ini sebagai high.
Inilah berarti kalau misalkan filosofinya, kalau dia buka pagi hari di sini, anggaplah satu lilin ini satu hari ya. Dia buka di sini, sempat turun sedalam ini, lalu karena dorongan demand-nya banyak, ya, dia sempat setinggi ini dan meninggalkan jejak ditutup di harga ini. Dan ini namanya body ya. Ini namanya body. Ini body. Dan yang di atas adalah shadow. Ya. Yang di atas ini shadow-nya. Ya. Atas dan bawah ini jejaknya, ini adalah shadow-nya. Jadi kalau misalkan biru itu bebas ya, maksudnya warna itu bebas. Tapi saya dominasikan kalau misalkan naik itu biru, kalau turun itu merah. Artinya opennya di bawah sini, sempat turun ke dalam ini, dan sempat tinggi setinggi ini, dan tutupnya di area ini. Makanya dia menyimpulkan warnanya jadi biru. Karena apa? Harganya naik. Untuk mendeteksi bahwa itu naik apa turun. Dengan warna sangat penting. Ya. Dan juga dengan turun, bedanya apa? Oke. Ini low, sorry, ntar saya ini lagi ya, saya biar cepat. Biar cepat ininya, maksudnya kalau misalkan dia turun, opennya kan di atas, ya. Opennya sempat di atas ini, open tiba-tiba dan sempat tinggi di atas ini, sempat naik ke tinggi ini, kita pikir kan naik, ya. Sempat naik tinggi di atas ini, dan sempat turun setinggi ini, sedalam ini, sorry, meninggalkan jejak harga terendah, dan sempat tutup akhirnya di level ini. Dan dia berhasil tutup di area ini, ya. Dan ini disamakan adalah body ya. Dan ini adalah body. Oke, bisa diikutin? Artinya bentuk candle terbentuk adalah naik turunnya karena seperti ini. Opennya di bawah sini, kalau tutupnya di atas berarti naik. Kalau opennya di atas, tiba-tiba tutupnya di bawah, artinya turun. Mau di time frame berapa aja ya, mau di M1 sampai 1 bulan. Ya. Mau di H4 atau H1, artinya seperti itu. Ya. Mohon yang baru, apakah paham? Sudah dipahami? Dan ini sangat penting ya. Sangat penting kita tahu opennya di mana, close-nya di mana. Terima kasih. Jadi lanjut ya bicara candlestick ya. Di mana dari pola-pola ini, pola candlestick ini terbentuk pola dan naik dan turun. Dan ini namanya adalah price action. Ya. Price action ya. Kalau misalkan dia terbentuk seperti palu, datangnya dari atas, nah nih, lalu di bawah, dia berpotensi naik. Tunggu palu ini berhenti, mau di H4 atau di D1 atau di H1. Artinya dia berpotensi naik. Dan sebaliknya, ada yang palu terbalik atau seperti bintang jatuh, namanya shooting star, ya, dia berpotensi akan turun. Dia datangnya dari bawah ya. Di atas di puncaknya bentuk shooting star atau bintang jatuh. Dan ada namanya doji. Doji ini adalah open dan close di harga yang sama ya.
Kalau Palu kan opennya di sini, tutupnya di atas ini. Shooting Star kan opennya di sini, tutupnya di bawah sini. Tetapi kalau doji, ya dia open dan close satu garis sama. Artinya adalah dia opennya di sini sempat sedalam ini turunnya, lalu dorong ke atas sempat setinggi ini dan ditutup di harga yang sama. Itulah terjadi doji. Dan ciri-cirinya itu bisa menjadi kenaikan dan penurunan. Jika dojinya itu punya ekor sama seperti hammer, ya, ini hammer kan sama-sama punya ekor, berpotensi dia naik. Datangnya dari atas ya. Ingat, datangnya dari mana dulu? Kalau datangnya dari bawah ke atas beda lagi dojinya. Shadow-nya minimum 2 kali lipat dari body, Bu. Shadow-nya hammer minimum 2 kali lipat panjangnya. 2 kali lipat dari body. Ya. Ukurannya 2 kali lipat aja punya shadow. Ya, Shooting Star juga sama. 2 kali lipat dari body. Sudah dibilang Shooting Star. Ya. Oke, lanjut kalau misalkan di atas adalah Gravestone Doji. Doji ini satu garis. Kalau dia punya antena, sama-sama seperti Shooting Star punya antena juga, berpotensi dia turun. Yang penting datangnya dari bawah. Kalau datangnya dari atas, terus ada doji yang punya ekor, sama seperti hammer, dia berpotensi naik. Dia namanya Dragonfly Doji, capung ya. Dan yang di atas namanya Gravestone Doji, batu nisan. Karena bentuknya seperti batu nisan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini namanya yang one candle reversal. Karena dia punya satu single ya. Dan ini namanya bullish reversal. Karena grafiknya, candlestick-nya identifikasi dia naik. Bullish reversal. Dan yang ini namanya adalah bearish reversal. Ya. Antara bullish dan bearish reversal itu punya ciri-ciri yang hal seperti ini. Ya. Jika misalkan ada hammer dan dragonfly doji, artinya dia itu bullish reversal. Jika ada shooting star dan gravestone doji, artinya bearish reversal untuk kategori candlestick yang one candle atau jomblo atau single. Ya. Bisa diikuti ya. Banyak sih pola-pola grafik ya. Tapi yang saya mencari adalah yang reversal yang memang kemungkinan besar di pasar itu banyak sering terjadi. Reversal ini titik balik ya, atau bouncing. Titik baliknya ada hammer, ya misalkan dia turun, lalu adanya hammer, ini titik balik, tanda-tanda. Artinya buyer mulai masuk. Big boys-nya sudah ada buyer. Ya. Mengacu pada tren ya, saya tambahkan mengacu pada tren. Ya, jadi kesimpulannya kalau misalkan ada hammer di area support, nah itu kuat. Kalau trennya sedang naik, artinya boleh beli. Ya kita nggak usah pakai pending order lagi. Ibaratnya buka toko langsung ada pembeli, ya. Begitu Anda lihat trennya naik, ya, pada jam sesi trading Anda di suatu produk mata uang, lalu ada koreksi ke bawah, dan saat koreksinya itu diakhiri dengan hammer. Dan koreksinya tersebut di area support. Nah, berpotensi dia akan berbalik ke atas sesuai dengan tren yang telah terjadi. Ibaratnya Anda buka toko, langsung ada pembeli, silakan buy langsung ya. Ingat stop loss-nya swing low. Swing low. Nah,
Artinya dengan swing low ini stop loss-nya hanya sebesar candlestick. Kecil, ya. Jadi stop loss-nya hanya sebesar candlestick. Oke. Lalu selanjutnya, ada yang punya pasangan, tadi kan jomblo, ya. Sekarang yang punya pasangan, ya. Bullish engulfing, bearish engulfing, ya. Ini salah satu candlestick reversal yang memang memiliki bobot yang besar. Karena apa? Karena datangnya dari atas, satu candlestick sebelumnya ditutup penuh. Terus ambil itu, ditutup penuh ya, ibaratnya dipeluk. Nah, ditutup penuh, berpotensi dia lanjut ke atas. Ya, jadi seperti itu. Bearish engulfing juga sama. Ya, kemarin saya kirim gambarnya ke grup ya. Ada bullish engulfing, ada bearish engulfing. Kuncinya adalah tunggu candlestick ini, pola ini terbentuk, selesai, the next candle boleh beli. Boleh jual kalau ada bearish engulfing. Kalau ada bullish engulfing, begitu pola ini terbentuk selesai, the next candle boleh buy. Atau, nah ini ciri-ciri saya gini. Ciri-ciri saya biasanya tekniknya itu, saya bisa manfaatkan buy itu 50% dari bentuk ini. Dan hammer juga sama ya. Hammer, shooting star, saya ulang lagi deh. Jadi lakukanlah 50% dari sini buy-nya. Atau sell-nya 50% dari sini. Bisa langsung bisa. Kenapa kok 50%-nya? Karena stop loss-nya nggak jauh. Oh baik Bu, saya udah kirim modulnya tapi saya akan ulang lagi ya nanti. Modulnya ada kok ini, nanti saya kirim lagi. Ya. Jadi 50% ini sebagai entry buy atau sell. Ini ini aja sih, modifikasi saja ya. Saya ambil 50% dari bentuk hammer atau bentuk engulfing. Karena alasannya dari stop loss-nya otomatis semakin mengecil. Ya, kemarin dengan masuk dengan pertanyaan Pak Ahmad kemarin. Ini dari pola candlestick juga bisa kita modifikasi. Kalau misalkan masih besar dalam satu candle ini, ya udah ambil 50%-nya untuk entry. Artinya kalau misalkan stop loss-nya satu candle di 50 pip, dengan 50%-nya jadi 25 pip. Ya. Bisa dipahami ya? Ini modifikasi saya saja sih. Dan saya selalu lakukan seperti itu. Ya, jadi 50%-nya dari bentuk candlestick. Swing low ditambah bisa. Swing low, ya artinya swing low tetap saja Bu. Dari low ini, contoh dari low ini lah ya. Ya spare-nya tetap 5-10 pip. Yang penting saya entry saya tidak jauh dari stop loss saya di swing low ini. Kalau kita ukur buy-nya di atas, ya selisih stop loss-nya bisa 50 pip. Tetapi kalau saya nawar lagi, stop loss-nya bisa setengahnya lagi. Swing high, swing low-nya tetap. Ya. Jangan ditambah-tambah, jangan stop loss-nya jangan digeser-geser. Yang kita ubah adalah dari 50% entry-nya. Oke, lanjut. Lalu ada bullish piercing dan ada dark cloud cover. Kalau engulfing ini ya bobotnya besar ya. Bisa langsung atau 50%-nya. Dan bullish piercing itu setengah body.
Dot cloud cover juga setengah body dari body sebelumnya. Ya, bullish harami di dalam rentang body dari body sebelumnya, atau bahasa Jepangnya nih hamil. Bearish harami sama seperti ibu hamil ya. Dan ini antara bullish piercing, dot cloud cover, bullish harami, dan bearish harami namanya adalah inside bar, mother bar, dan inside bar. Yang jadi mamanya itu candlestick sebelumnya, pasti lebih besar bentuk candlenya. Apalagi harami. Berarti mamanya itu sedang hamil. Tinggal kita entry, ya. Kita kotakan ini mother bar, inside bar. Ya. Jika dia tembus mamanya, artinya dia akan turun, ya. Jika dia tembus mamanya ke atas, artinya dia akan naik. Nah, bisa dipahami ya? Antara mother bar dan inside bar. Pertama kita bahas yang tadi jomblo. Ini langsung ke price action nih. Pin bar. Pin bar ini merupakan salah satu pola candlestick utama dalam price action. Jadi cuma satu candle. Ingat bicara pin bar, hammer, hanging man, inverted hammer, dan shooting star. Dan selalu datangnya dari atas, adanya di bawah artinya hammer pada tren naik, dan dari bawah datangnya ke atas ada hanging man artinya dia akan turun selama tren bearish. Dan sebaliknya, inverted hammer adalah hammer terbalik. Ini sama-sama sinyal bullish ya, sama-sama sinyal naik. Sama seperti hammer. Shooting star dan hanging man ini sama-sama sinyal turun. Yang membedakannya adalah bentuk ke atas atau ke bawah antara ekor atau dia antena. Kalau misalkan ekornya di bawah, adanya di bawah, namanya hammer dan dia sinyal naik. Dan ekornya di bawah, adanya di atas, namanya hanging man dan dia akan turun. Atau bahasa Indonesianya adalah orang gantung diri, hanging man. Ya. Dan jika ada punya antenanya di atas, adanya di bawah ini ya, namanya inverted hammer dan dia sinyal naik. Sebaliknya, adanya antena di atas, posisinya namanya shooting star dan dia sinyal turun. Dan semua ini adalah pin bar. Pin bar, ya. Ini namanya reversal. Candlestick reversal. Hammer, hanging man, inverted hammer, dan shooting star yang sejenis pin bar. Ya. Jadi kalau misalkan bicara pin barnya apa dulu? Hammer, hanging man, inverted hammer, atau shooting star. Oke? Nah, pin bar ini kalau misalkan kita perhatikan, kalau mengacu pada mengikuti pin bar, di mana pada tren naik ada pin bar buy. Ada pin bar lagi buy. Ada pin bar lagi buy. Pin bar lagi buy. Dan pin barnya tersebut berada di area support. Ya. Dan dia sudah turun, ada pin bar naik. Begitu turun, ada pin bar naik. Dan seterusnya. Di mana pin bar menandakan berakhirnya pullback dan harga kembali ke tren utama. Ya. Pullback atau koreksi dan berbalik ke tren utama. Pullback, koreksi, balik ke tren utama. Dan seterusnya. Ya. Di sini ada namanya shooting star. Hanging man ya. Kalau yang ini namanya hanging man. Nah, karena adanya di atas. Ya.
Bisa dipahami pin bar? Ya, pin bar pokoknya hammer, hangman, shooting star, terusnya inverted hammer, dan shooting star. Ya, Bu. Kalau dihafali, hafali bentuknya saja ya. Hafali bentuknya aja. Namanya memang kadang-kadang lupa. Saya pun juga sekali dua kali juga baru kenalan agak lupa. Hafalin bentuknya aja. Kalau di bawah ada seperti palu. Palu kan kalau orangnya pasti lompat, Bu. Makanya kalau di bawah itu digetok lompat. Kalau ada di atas, palu itu ke kepala kita, pasti orang itu jatuh. Nah, logikanya gitu aja. Ya. Kalau ada di bawah, digetok, pasti naik ke atas. Kalau palunya di atas, digetok, pasti turun ke bawah. Pin bar. Dan yang inside bar, nah ini mohon teliti. Inside bar adalah candlestick konsolidasi pasar yang sedang berada di dalam ketidakpastian atau masih bimbang. Harga ini mau lanjut berbalik turun, atau sebaliknya mau lanjut turun atau berbalik naik. Karena dengan pola ini, mohon dicatat nih, pengamatan pada dua candlestick sekaligus, di mana candlestick pertama sebagai mamanya dan candlestick kedua sebagai anaknya. Ya. Kita perhatikan dua padu ini. Pokoknya harus ada dua padu ya. Yang pertama itu mama, dan mama itu harus lebih besar daripada anak, otomatis. Ya. Yang mama itu lebih besar, inside bar atau anaknya itu dibawa di dalam rentang. Harus di dalam rentang. Rentangnya itu adalah dari puncak ke lembah. Harga tertinggi dan harga terendah. High dan low. Sebagai rentangnya mama ini menjaga anaknya. Ya. Di bawah dalam range high low mother bar. Kalau misalkan di atasnya gimana? Bukan inside bar berarti. Namanya itu engulfing. Ya. Kalau misalkan inside bar-nya ada di atas, namanya engulfing, bukannya inside bar. Dan mother bar dan inside bar ini berpotensi dia bisa naik dan bisa turun loh. Tergantung candlestick-nya. Contoh, ini ada candlestick ketiga. Candlestick pertama mama. Candlestick kedua anaknya. Begitu grafik ketiga itu dorong ke atas, ya, artinya anak yang ketiga ini membangkang ke atas. Saya ulang lagi. Mamanya candlestick pertama. Candlestick kedua itu anak pertama. Ya, di dalam rentang. Begitu anak ketiga membangkang ke atas, udah sayonara sama mama. Saya akan naik mama. Saya akan menjauh dari mama ke atas. Nah, itu kata anak ketiga ya. Karena candlestick ketiga ditutup di atas high mother bar menjadi sinyal bullish. Dan sebaliknya. Ya, ini saya praktekkan nih. Oke. Saya praktekkan aja. Biar paham ya. Saya maksudnya biar paham. Jadi ini ada mama, ada anak, ya. Ini namanya adalah mother bar dan inside bar. Dan masuk ke dalam supply demand ini base. Jadi base demand. Ya. Jika Anda melihat seperti ini, candlestick-nya, baiknya adalah wait and see. Tunggu dulu. Dan jika
Candlestick ketiga melanggar ke bawah. Nah, contoh gini nih. Candlestick ketiga ini melanggar mamanya nih. Dia membangkang ke bawah. Maka dia akan turun candlestick keempatnya. Kita entry-nya artinya di candlestick keempat. Sorry, 4. Ya. Dan ini kalau misalkan turun ke bawah, dia akan menjadi best supply. Oke. Ini skenario pertama nih. Stop loss-nya di atas mama. Ya. Stop loss-nya di atas mama. Sell-nya di sini, ini jadi best supply. Nah, bisa dipahami ya. Berarti kita sell-nya di sini. Ini adalah kita ambil posisi sell. Nah, ini price action. Ya. Jadi kalau melihat supply demand atau trennya naik turun, udahlah saya tunggu mamanya aja. Tunggu satu candle ada yang melanggar mamanya, udah. Anggaplah dia datangnya dari atas, ya, atau dari bawah, bebas aja. Dia datang dari bawah, dari atas, sama saja. Yang penting ada terbentuk mother dan inside bar. Ini berarti dia meninggalkan jejak, ya, candlestick keempat, kelima, dan seterusnya. Mother bar dan inside bar ini menjadi best supply area karena berada posisinya di atas. Karena harga turun terus ke bawah, area ini yang tadi konsolidasi menjadi best supply area. Main candlestick 5 membangkang, ada stop loss, Bu. Kan pasang stop loss. Ya kena stop loss kalau misalkan dia terus ke atas. Ya. Dan selanjutnya, sebaliknya ini, dia menjadi best demand. Karena dia harganya candlestick ketiga ke atas. Ya. Candlestick pertama jadi mother, candlestick kedua ini jadi namanya inside bar. Dan kita kotakin. Nah, ini kan banyak sekali yang udah ngotak-ngotakin ya. Kita tunggu aja candlestick ketiganya itu tutupnya di atas atau di bawah. Tapi kalau candlestick ketiga, dia dorong ke atas, ya, melanggar ke atas mama, yaitu tadi sayonara mama, saya mau ke atas, dan mama sama anak yang pertama biar di bawah menjadi area demand. Stop loss-nya di sini, ya, di bawahnya mama, swing low mama. Kalau misalkan yang skenario pertama dia break ke bawah, candlestick ketiga, ya, ini stop loss-nya swing high mama. Bisa dipahami? Mohon responnya. Oke ya, bisa ya, kita coba cek di grafik. Oke, bisa diulang. Ini makanya saya cek di grafik ya. Saya cek di grafik. Ada nggak mother bar, inside bar? Saya polosin dulu ya. Saya polosin dulu. Ya, setelah candlestick ketiga. Kalau memang dia terbentuk mother bar dan inside bar. Nah, nih. Ini mother bar, inside bar nih. Ya.
Ini mother bar, inside bar, ya. Dia sideway. Tapi saya biasanya di H4 sama D1 sih, ya. Coba saya masuknya di H4 D1. Yang di bawah H4 itu banyak noise. Saya bilang noise ini banyak sinyal-sinyal false. Coba masuk ke mata uang lain. Nah, di sini deh. Indikator ini nanti deh. Ini namanya GK Trend. Oke. Kalau ini apa Bapak Ibu namanya nih? Emas H4. Ini namanya candlestick apa? Pasangan loh nih. Ada yang tahu? Masih lihat kamus? Yes. Bearish engulfing. Artinya emas akan koreksi. Koreksi sampai seberapa? Ini swing low. Ya. Ya mungkin sampai sini lah ya. Koreksi. Oke. Engulfing. Saya nggak bahas analisa lah. Ini engulfing. Nah, ini terlalu tinggi ya. Ini mother bar, inside bar. Ini engulfing. Ini hammer banyak ya. Banyak engulfing nih. Nah, ini mother bar, inside bar ya. Mama, anak. Mama dan anak. Candlestick ketiga dan naik. Artinya saya buy-nya di sini candlestick keempat. Ya. Targetnya ini terlalu besar nih. Buy di sini, stop loss-nya di bawah sini jauh sekali. Ya. Banyak hammer ya. Ini tergolong mama dan inside bar. Nah, ini juga sama nih, mama inside bar. Semakin besar time frame, otomatis stop loss-nya besar. Ya. Mengacu pada kalender FDR, besok euro dolar. Nah, ini banyak nih. Ada mama inside bar, ada Vicky di sini. Ini mama inside bar. Ada engulfing. Engulfing. Ini mama inside bar ya. Ada mama inside bar. Makanya setiap pergantian LDR itu ada namanya price action. Jadi besok tuh tunggu price action-nya nih. Besok tunggu price action-nya seperti apa. Kalau the price action-nya turun, bisa saja dia turun. Kalau price action-nya naik, nah ini seperti ini nih. Anda perhatikan, mama dan inside bar. Tetapi candlestick ketiga adalah dia dorong ke atas. Artinya dia bilang sayonara mama, saya akan lanjut ke atas. Ya. Dan ini juga sama.
Begitu break, buy. Ini nggak break, begitu close, buy, boleh. Artinya continuation kan, dia bisa berlanjut atau bisa reversal. Bisa berlanjut ke atas atau bisa berbalik reversal ke bawah. Ini mama inside bar. Yang dilihat bodinya ya, badannya. Ini mama inside bar. Jadi di setiap pergerakan pasar itu pasti ada bentuk-bentuk inside bar antara mother bar dan inside bar atau anaknya. Ya. Sudah bisa dipahami? Jadi ini kondisi ini kita wait and see. Jika Anda melihat seperti ini, tunggu anak ketiga tutup di atas atau di bawah. Ya. Anak ketiga kita nggak tahu dikembangkan ke atas atau di bawah. Kalau kembangkan ke atas ya berarti bagus. Kita tinggal ikutin aja. Ibaratnya biarkan bos membuka diri. Nah ini artinya adalah bos ngasih peluang naik atau bos ngasih peluang turun. Kita nggak perlu menerka-nerka begitu ada motherboard inside bar, oh ini mau naik nih, ini mau turun nih. Jangan seperti itu. Biarkan pasar membuka diri. Biarkan bos ngasih pilihan. Kalau bos bilang, yuk naik, kita ikut. Selama pergerakan gelombang itu naik. Begitu ada mother bar keturun ke bawah, selama gelombang besar turun, bos bilang, yuk turun, kita ikut. Kalau pada grafik, kita percaya. Tetapi kalau kata orang lain, mungkin saja ada ngasih sinyal, Bu, ini mau turun, mau naik. Dari mana Anda bisa kesimpulan naik atau turun? Sedangkan kan pelaku pasarnya nih, big boys. Selama gelombang itu naik, lalu ada berlanjutnya naik ke atas, seperti ini, ya, candlestick ketika dia bangkang ke atas, yuk naik, kita ikut. Itulah action kita harus buy. Selama di dalam gelombang, baik di H1, H4, atau D1 boleh, Bu. Ya. Selama dia tidak masih dalam gelombang naik, ya, intinya kunci yang pertama adalah tren. Dan yang kedua adalah support resisten. Timingnya dari price action. Nah, berarti tembaknya tunggu dari price action. Nih. Ya. Mengacu pada tren gelombang naik, lalu ada price action mamanya bilang naik, ikut. Kalau mamanya bilang turun, berarti dikoreksi dulu. Ya. Di H4, H1 atau D1 itu tergantung dari gaya trading Anda mau coba ambilnya yang swing trade atau intraday. Jika yang intraday atau harian, H1 boleh. Konsepnya sama ya. Konsep sama metodenya sama. Ya. Kalau memang mengacu pada swing trade, ya agak besar time frame-nya. Seperti tadi, yang tadi dagang harian mancing ikan di empang sama mancing ikan di laut barakuda, mencari ikan barakuda berbeda. Ya. Kesabarannya pun juga berbeda. Ya. Oke. Baiknya di mana tergantung dari Anda tradingnya itu day trade atau swing trade. Yang penting konsepnya sama. Konsep untuk dagang dan follow the trend by bidding. Ya. Tapi kalau misalkan candlestick ketiga itu dorong ke atas, kita nggak by bidding loh. Kita ngikut kata bos. Selama gelombangnya itu gelombang naik. Ya, gitu ya. Kita harus fleksibel juga. Namanya price action, begitu candlestick ketiga dorong ke atas, tutupnya di atas, dan gelombangnya sedang naik, bos ngikut. Silakan Mas Ari.
Selamat menjalankan sholat maghrib untuk waktu Indonesia bagian tengah. Oke. Lalu price action selanjutnya adalah ada namanya Vicky. Vicky ini bisa jadi ini kita ini ya, penting dari satu pemaparan bisa Anda pahami ya. Karena sayang sekali kalau misalkan saya kalau cepat-cepat itu khawatir kurang paham, walaupun ada pendalamannya, tapi mohon maaf, mohon dipahami, maka saya pelan-pelan nih, santai aja, nanti kalau misalnya nggak cukup waktu, kita tambah lagi lah, ya, kita tambah lagi, dan nanti pendalamannya lebih detail lagi, nggak bahas tentang konsep, tapi lebih ke teknis. Oke? Vicky, ini sering sekali dibahas di grup ya, Vicky bar ya, itu sinyal palsu. Yang penting ciri-cirinya, Vicky bar itu terdiri dari 3 candlestick, mother bar, inside bar, dan pin bar. Sekali lagi, ciri-ciri candlestick Vicky itu terbagi 3, ada 3 candlestick terbagi 2 pola. 3 candlestick, mother bar, inside bar, dan pin bar. Polanya ada pola inside bar dan pola pin bar. Ya. Dan itu candlestick ketiga. Kalau misalkan udah keempat kelima itu bukan Vicky lagi, berarti false break. Sekali lagi, Vicky itu candlestick ketiga. Jika candlestick sudah keempat, kelima, keenam, dia break ke atas terus balik lagi, itu namanya false break atau break yang palsu, tembusan harga yang menipu. Karena Vicky adalah inside bar dan pin bar. Ini saya selalu tekankan. Dan selalu saya ingatkan lagi. Kalau ada yang nanya, Coach ini Vicky bukan? Candlestick keberapa dulu? Kedua. Kalau ketiga, oke, Vicky. Kalau udah kelima, artinya ya udah itu false break. Ya. Karena pola ini terdiri dari 3 candle. Dalam bentuk price action, ya, ada formasi, ya, ada pola inside bar dan false break. Oke, seperti ini ya. Vicky, ini udah berkali-kali ya kita. Dia muncul candlestick ketiga, dia naik ya. Candlestick kedua, ya. Lalu candlestick ketiga kita pikir dia naik. Dia kan dorong ke atas kan. Tiba-tiba di akhir penutupan candlestick tersebut, malah dia masuk lagi ke bawah. Kita entry-nya pada candlestick keempat. Setelah candlestick ketiga memberikan tipuan ke atas dan berbalik lagi ke bawah. Artinya ini adalah Vicky dan candlestick keempat kita ambil posisi sell. Stop loss-nya last swing high, Vicky. Sebaliknya, jika dia turun, lalu candlestick kedua, ya, dan candlestick ketiga dia dorong lagi ke bawah, jebol mama, jebol mamanya ya. Dan begitu jebol ke bawah, kita kan pikirnya wah ini sell nih, berdasarkan mother bar, inside bar, wah dia bisa sell. Untuk amannya tunggu candlestick keempat baru kita entry. Ya, mau tuh mother bar, inside bar, tunggu candlestick keempat baru kita entry. Karena bisa saja candlestick ketiga bisa bikin Vicky. Candlestick ketiga sudah close, ya. Kalau misal bentuk Vicky, ya sudah kita ikut. Kalau candlestick ketiga tutupnya di bawah,
bosnya bilang turun di bawah, ya sudah ikut. Candlestick keempat baru entry. Entry-nya jika dia dorong ke atas, ya udah Vicky gini candlestick ketiga ya, kita bisa buy candlestick keempat. Beda sama inside bar tadi ya. Beda dengan mother bar dan inside bar. Kalau candlestick keempat, candlestick ketiga itu harus break ke atas atau ke bawah. Tapi kalau Vicky, dia sempat turun ke bawah dan menipu, kita pikir dia ke bawah, dia dorong lagi ke atas dan bentuk seperti hammer. Maka ini tipuan pasar bahwa trader mengiranya dia turun, bahkan digoyangkan big boss, dia dorong lagi ke atas. Nah, kita harus cermat nih. Dan ini bisa terjadi kenaikan. Kalau Vicky naik, dia naik. Body candle 2 dan 3 sama enggak juga sih, Pak. Ini ilustrasi. Ini ilustrasi saja ya. Intinya adalah Vicky itu ya. Vicky itu dia antara dua pola, inside bar dan pin bar, dan 3 candle, mother, inside bar, dan pin bar. Mau itu shooting star atau hammer. Intinya seperti itu. Ya. Terdiri dari 3 candlestick, mother bar, inside bar, dan pin bar. Mau itu hammer atau shooting star. Nanti kita lihat di grafiknya. Ya, nanti kita lihat di grafik. Jadi menentukan level entry dan exit dengan Vicky, ya dengan Vicky bisa, dengan mother bar inside bar bisa, dan juga dengan Vicky juga bisa. Ya. Yang penting di candle ketiga untuk konfirmasi. Untuk entry-nya di candlestick keempat. Ini juga Vicky nih. Yang penting candlestick keempat terbentuk. Ya, kita lihat grafik ya. Ini baru ada nih. Baru dibuka, udah ada Vicky. Ya, bisa dilihat ada Vicky di sini. Bukan Vicky Prasetyo ya. Vicky Prasetyo mah itu dia mantannya si Eneng. Ya. Ini ada mother bar, ada inside bar, dia sempat break ke bawah, dorong ke atas. Vicky. Terus ada lagi. Saya lihat dulu ya. Di H4 deh. Di grafik H4, coba kita lihat lagi. Garis-garisnya saya hapus dulu. Coba teliti lagi, saya perbesar. Apakah ada Vicky Prasetyo? Bukan Vicky ya, bukan Vicky Prasetyo ya. Ya, kita lihat lagi di sini. Ini shooting star. Ini juga sebenarnya sejenis Vicky nih. Dia dorong ke atas, dipikir ke atas, ke bawah, ya. Ya. Ini Vicky bar. Ini mother bar, inside bar, dan naik. Ya. Terus naik. Nah, ini Vicky bar juga nih. Ya. Ini juga sama. Mother, inside bar, ada Vicky. Yang penting ciri-cirinya ya.
Ciri-cirinya, nah ini Vicky nih. Berarti candlestick keempat kita entry. Stop loss-nya di atas ini, swing high. Stop loss-nya di atas ini. Targetnya 2 kali lipat inilah ya, boleh. Saya belum bicara soal target dengan Fibonacci expansion, bukan targetnya 2 kali lipat dari ini juga boleh. Mau di sini boleh, di sini juga boleh. Kalau kita sell di sini, target ke sini udah dapat 90 pip loh. Lumayan segini 90 pip. Ya. Dari Vicky udah jadi ampau. Ingat saya sempat pernah sampaikan ya, Vicky ini ampau. Kalau Anda melihat Vicky, artinya dia akan memberikan ampau. Ya. Coba di mata uang lain. Ini Vicky. Yang penting candlestick ketiga ya. Setelah mother bar dan inset bar. Ini bukan ya. Nah, biasanya nanti dalam perjalanan Anda ketemu deh. Dalam perjalanan Anda ketemu antara mother bar dan inset bar. Ada yang belum paham mengenai Vicky? Mohon responnya. Jadi kita konfirmasi setelah candlestick keempat, setelah candlestick ketiga. Oke ya. Jadi kalau melihat seperti itu, candlestick ketiganya ketemu Vicky, artinya ada ampau. Oke, kalau misalkan Vicky-nya itu mengacu pada tren, ikut Pak. Ya. Tetapi kalau Vicky-nya itu, kayak ini kan follow the trend. Ya Pak, ini kan trennya tren naik. Ada Vicky naik, ikut. Tetapi ada Vicky turun, fleksibel. Bisa kita entry, bisa enggak. Yang terpenting adalah stop loss-nya di input. Kalau kita mau memanfaatkan ampau, yang penting stop loss-nya di input. Ya Bu Wati, Bu Eniwati, sering lihat candlestick dan sering ikut pelatihan-pelatihan pendalaman. Ya, intinya saya bimbing dan nggak akan saya tinggalkan. Dan selalu saya share gambar-gambar untuk melatih. Dan modul ini bisa Anda print out atau memang buat mau baca-baca lagi ya untuk mengingat. Dan videonya pun juga akan saya share nanti. Setelah lengkap, hari pertama dan hari kedua, besok mudah-mudahan saya akan share videonya ke grup. Oke, selama dia ikutin tren, ya, lalu ada Vicky, ambil ampau tersebut. Tetapi selama trennya naik, lalu ada Vicky mau turun, fleksibel. Bisa kita entry atau nggak masalah. Yang penting jika ini kita entry, gunakanlah stop loss yang tepat di atas Vicky. Ya, kalau misalkan turun ya. Karena kembali lagi candlestick ketiga seharusnya berfungsi sebagai konfirmasi. Ya. Kita dari dia turun bearish, ternyata black ke atas. Itu namanya Vicky. Vicky bahasa dari fake ya. Fake berarti palsu. Jadi untuk menguasai dasar strategi price action, Anda cukup mempelajari kaidah candlestick bullish, bearish, up bar, down bar, pin bar, atau inside bar. Ya. Di samping itu, Anda juga perlu mewaspadai Vicky bar dengan cara menunggu hingga candlestick keempat. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Lanjut ya. Price action itu sama dengan supply dan demand. Di mana price action itu terjadi konsolidasi
Dan saya biasanya menarik supply demand itu mencari price action mother bar dan inside bar. Ya. Kesimpulan dalam forex dan gold, penempatan supply dan demand ditempatkan pada masa sideway. Supply demand itu sideway. Jika harga naik ke atas dinamakan demand, bawahnya dia meninggalkan jejak demand, dan jika harga turun ke bawah dia meninggalkan jejak supply. Jadi sama seperti ini. Kita lanjut ya. Misalkan dari bawah, lalu dia konsolidasi di sini, dan break ke atas, artinya dia meninggalkan area konsolidasi ini gelombang konsolidasi bisa 1, 2, dan 3 ya. Nggak tentu. Ya. Dengan mother bar dan inside bar saja jadi area supply dan demand. Dengan mother bar dan inside bar saja sudah jadi area supply dan demand. Ya. Karena mother bar dan inside bar itu salah satu candlestick yang menunggu konfirmasi atau sideway. Ya. Saya ulang lagi. Jika datang dari bawah, terus dia konsolidasi di atas, ini namanya base. Dan dia break ke atas, dia melanjutkan rally-nya dari bawah. Dan menyimpulkan rally base rally. Artinya dia akan berlanjut naik. Kalau kita mau entry, anggaplah dia koreksi dulu sebentar ke base-nya, ke area demand tadi. Ya. Lalu kita entry berdasarkan pin bar. Stop loss-nya berarti bisa di bawahnya base atau di bawahnya candlestick pin bar. Ya. Jadi area konsolidasi ini adalah area base. Kalau misalkan dia saya tambahin ya ini sini ya. Kalau misalkan dia itu dia ke atas, dia menjadi base demand. Jadi base demand. Jadi rally base rally. Dan dia meninggalkan jejak di atas menjadi base supply. Kalau setelah rally terus base drop, nah ini artinya turun. Jadi rally base drop atau RBD. Kalau misalnya rally base rally, RBR. Dan harga berpotensi ke atas menuju area base supply. Dan disinilah boleh ambil posisi sell kembali. Sering sekali saya membuat pending order, Anda perhatikan ya, contoh ini saya praktekkan. Ya. Contoh ini harga sedang naik. Kita lihat di sini ada mother bar dan inside bar yang terdekat. Nah, ini jadi area base. Dan balik kan, ya. Ini ada area base lagi. Base demand ya. Dan di bawah ada, nah ini sini. Pin bar juga bisa jadi area base loh. Supply demand itu adalah support resisten ya. Kalau di atas itu jadi resisten, kalau jadi demand itu jadi support. Kalau supply itu resisten, demand support. Lihat lagi nih. Nah, di atasnya ada nih. Ada mother bar, ada inside bar, ada hanging man. Nah, ini lengkap. Ini menjadi area supply. Kenapa kok saya sell di atas tuh? Itu area supply. Ya. Inilah area supply. Berpotensi kalau harga naik ke atas ini dia akan jatuh turun. Jadi kalau misalkan ingin mencari pending order, supply demand ini bobotnya besar. Ya. Kalau misalkan ini rally, kita perhatikan,
dari bawah, ini kan base. Terus naik ke atas, rally. Ya. Lalu ini base. Terus rally. Ya. Ini base, drop. Saya gabungkan di sini deh. Ini base, lalu drop. Dan bikin base lagi, drop lagi. Dia bikin base, rally, dan seterusnya. Ya. Ini bikin base, terus rally. Base, drop, ya. Biasanya di sini ada perlawanan nih. Jadi base, dia rally ke atas. Nah, di atas ini dia bisa drop. Ya, dropnya walaupun nggak besar ya, tapi ada penurunan. Dan seterusnya, di mana rally base rally atau rally base drop ini, ya, untuk menentukan kita support resisten. Jika dia meninggalkan base demand, artinya dia jadi support. Dan jika dia meninggalkan base supply, artinya dia menjadi resisten. Bisa diikutin? Mohon responnya. Ini kita manjang nanti ya. Kita lanjut nanti. Jadi rally base drop, dan sebaliknya. Nah, ini base supply ya. Nanti saya share deh modulnya lagi. Setelah kita edit tadi ya. Base supply dan base demand. Karena price action juga ini ya, salah satu supply dan demand. Gelombang ini bisa gelombang konsolidasinya bisa hanya mother bar dan inset bar, ya, atau memang bisa beberapa gelombang. Untuk menentukan supply dan demand. Ya. Clear ya? Sebaliknya kalau misalkan drop, base, drop. Nah, ini entry. Drop, base, rally. Ini entry. Oke. Kesimpulannya, semakin banyak orang melakukan penawaran, semakin mahal, itu biasanya dinamakan supply. Ya. Dan sebaliknya, semakin banyak orang melakukan permintaan, yang orang itu banyak ingin memiliki maksudnya, dinamakan demand. Ya. Jadi supply dan demand itu adalah suatu hukum perdagangan, dan kita adalah dagang. Ya. Kalau kita lihat di sini marketnya di ini kita bisa lihat, nanti ini ada area supply. Nah, nanti prakteknya ada ya. Saat prakteknya, saat live trading, nah kita tinggal cari, yang penting mother bar dan inset bar dulu, buat belajar supply dan demand. Ya. Nah, ini supply, demand ya. Ini supply di atas. Karena ini ada area supply ya, kita cari. Nah, ini supply nih. Ini mother bar dan inset bar. Apa-apa, tarik aja. Nah, ini saya limit saya di sini. Jadi area supply. Yang di atas ada. Satu rally-nya dia di sini nih. Ada mother bar dan ada inset bar. Ada mother, ada inset bar ya. Dia drop. Drop, base, drop. Ini base. Bisa aja rally ke atas ya. Ini base, drop, base, rally, base, drop, base, rally, base, drop, base, drop, base, unos ya.
Bisa saja dia drop, bisa saja dia rally, ya. Tergantung dari motherbar-nya. Tapi di sini ada engulfing, ya. Ada engulfing. Makanya saya kotakan gini sebagai area base. Dan semakin kuat, semakin banyak candlestick-nya, semakin kuat base-nya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut ya. Tadi support resisten kita jelaskan. Support resisten adalah sebagai prioritas untuk pending order atau menawar dan take profit. Yang prioritas itu ada dua. Level support resisten yang merupakan gabungan atau confluence dari beberapa garis support dan resisten. Yang prioritas berarti suatu support resisten yang kuat, ya. Karena ada aliran yang bilang support resisten kuat itu yang support resisten belum sama sekali tersentuh, masih virgin. Gimana caranya tahu dia kuat? Lalu ada yang bilang support resisten yang diuji berkali-kali. Kalau diuji kali-kali berarti artinya area support resisten tersebut bisa terjadi pelemahan, sudah lemah, udah disentuh berkali-kali. Ya. Dan saya bilang support resisten yang kuat merupakan gabungan confluence dari beberapa garis support dan resisten. Maksudnya apa? Support resisten kan tuh banyak. Ada historical record, ada trend line, ada round number, Fibonacci supply demand, ya dengan moving average bisa, dan support pivot support resisten yang saya share juga ada. Kalau memang di situ saling bertemu, minimum 3 support resisten itulah jadi prioritas. Sekali lagi, support resisten ini kan banyak. Ya nggak banyak sih, mudah dihitung. Ya. Tetapi, jika ada satu area yang terdiri dari minimum 3 support atau resisten, nah artinya tersebut adalah suatu area yang kuat. Menjadi area support resisten yang menjadi prioritas. Ya. Confluence atau gabungan. Di situ ada Fibonacci, di situ ada pivot support resisten, di situ ada supply atau demand, dan di situ ada trend line yang mantap lah macam-macam. Ya. Dalam live trading saya sering sampaikan tuh, wow, saya mencari strong buy atau strong sell, strong support atau strong resisten. Itu dalam live trading saya sering share ya. Lalu yang kedua adalah level support become resistant. Nah, support become resistant ini kita sama-sama paham ya. Namanya gelombang, dia turun ke bawah, ini resisten, ini support. Ya. Begitu resisten itu di break, ya, resisten ini udah nggak jadi resisten, sekarang jadi support. Nah, di break lagi, nah resisten ini nggak jadi support. Dia jebol, ya, artinya resisten jebol dia akan naik ke atas. Ya. Ini jadi support, begitu support itu dijebol, itu jadi resisten. Artinya level support become resistant atau resisten becomes support. Ini yang jadi prioritas juga. Kenapa? So, saya juga sering tuh dalam live trading saya tuh, di mana ini ada area support become resistant atau resistant become support. Karena ini jadi prioritas. Dan dua ini yang saya gunakan sebagai mencari strong support resistant, strong support dan strong resistant untuk mencari titik area the best of buy dan the best of sell.
untuk mendukung price action. Ya, kita lihat grafik ya. Oke, sebentar lagi kita break ya. Masih kita tambah lagi ya. Jadi santai aja. Jadi tetap bimbingan ini terus berlanjut ya. Jadwal besok tetap ada walaupun hari libur. Senin malam tetap ada bimbingan pemula. Oke, contoh yang udah terjadi deh, GBP-JPY. GBP-JPY di sini, saya lihat ada beberapa garis support resisten yang bersamaan. Pertama, di sini ada area supply. Dan ada 3 tuh. Ya. Ada Fibonacci, saya tarik dari atas ini, Fibonacci ya. Satu rally di atas ini ke bawah. Nanti kita belajar dari Fibonacci. Cara tariknya. 61,8%. Ada moving average 200 yang besar. Dan ada nih contoh di D1 ya. Jika Anda mau bertahan H1 atau H4 silahkan, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya sama. Dengan menggunakan indikator pivot support resisten yang saya share. Di sini ada GK Invest Pivot yang saya share. Double klik aja. Ya. Time frame pivotnya ganti dengan weekly. Ya. Ganti dengan perhitungan support resisten dengan mingguan. Perhitungan support resisten yang ini adalah dengan kalkulasi klasik ya. Nah, kita klik, oke. Nanti akan muncul tuh. Dan ditambahkan high low nggak apa-apa. High low harga dan buatlah yang weekly juga. Karena dia di akhir pekan ya. Dan pilih yang previous bar. Nah, akhir pekan kemarin. Jangan yang mau ke depan belum ada historinya. Patokan yang previous bar dan weekly. Ini sambil untuk tutorial ya. Untuk high low GK Invest, kita pengen tahu harga tertinggi dan harga terendah minggu lalu. Oke. Ini pivot support resisten. Di mana ada pivot resisten 1, 2, dan 3 selama 1 minggu. Ya. Belum muncul ya. Tunggu, internetnya sedang. Kok heran jadi sekarang jadi lamban dalam Zoom. Ya, ini previousnya harga tertinggi kemarin di harga ini. Weekly high dan weekly low. Jadi batasan supportnya di sini ya. Resisten bisa bulanan ya. Juga bisa kita lihat bulanan. High low. Monthly. Karena udah akhir bulan juga sekarang. Penutupan akhir minggu dan akhir bulan. Jadi kita bikin bulanan aja. Ada candlestick daily. Nah, artinya kita perlu tahu dia bulan kemarin tertingginya di berapa dan terendahnya di berapa. Ini jadi satu acuan ya. Jadi satu acuan berarti bulan kemarin gerakannya berapa pip. Ya. Nah, inilah suatu confluence support resisten yang bersamaan. Ya. Di mana di situ ada beberapa garis yang bersinggungan atau confluence dan situ jadi area yang kuat. IR3 juga kuat juga nih. Di sini juga kuat, resisten 2 bertemu dengan Fibonacci 50%. Jadi bisa jadi patokan. Oke,